Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Abdul Aziz dengan NPM 231304143, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Hiburan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, kelas 5A, mata kuliah pembelajaran mikro Bahasa dan Sastra Indonesia. Ingin mempraktikkan keterampilan menjelaskan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada di mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Baiklah, itu Bapak buka dulu ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami pun. Ya pun. Nah, di sini Bapak akan mempersiapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini. Nah, kembali menyiapkan ketua kelas kemarin ada Najib ya kan, kelas. Jadi doa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Baik izin Bapak untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Nanti akan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Najib sudah memimpin doa teman-teman hari ini pada pembelajaran bahasa Sunda hari ini. Tadinya Bapak akan presentasi terlebih dahulu. Kayaknya ada yang nggak masuk ya satu hari ini. Iya Bapak. Siapa yang nggak masuk? Saya Bapak. Kenapa nggak masuk? Izin Bapak, saudara nikahan. Ada nikahan. Ada surat nikah tadi? Ada Bapak. Ada. Boleh, berarti Ardan masuk ya? Dewa masuk. Ketua kelas Najib masuk. Masuk Pak. Berarti Seven yang masuk ya, izin ya. Sebentar. Nah, sebelum Bapak ibukan nih materinya, kemudian nanti langsung kita mulai pembelajarannya. Nah, Bapak ada cerita nih. Bapak tadi kan Bapak berangkat jalan sini. Gimana kan Bapak ya jalan sini? Jalan santai, kotas, ini betul. Tiba-tiba di jalan ada cewek. Bapak jalan bareng cewek, apa sentuh? Jatuh kan bareng ceweknya. Langsung buka. Bantu ngambil, pegang tangannya. Oh nggak boleh Pak itu Pak. Oh, nggak boleh ya? Nah, jadi mau pegang tapi seperti jadi Bapak nggak tahu sih. Nah, dari sini Bapak menolong wanita tadi. Setelah itu Bapak lanjut berjalan sampai ke kelas kalian. Nah, berdasarkan dari cerita yang Bapak jelaskan tadi, Bapak akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia materi sastra. Yaitu materi apa? Sampai deh Pak. Salah. Drama Pak. Pinter, drama. Tapi yang akan Bapak bahas di pembelajaran kali ini bukan sekadar drama saja, tetapi akan membahas tentang ini mana ya jawaban sebelumnya? Sebelah sini sepertinya Pak. Oh iya, sebelah kiri. Sebentar ya. Baik Pak. Kembali ke jalan Bapak. Terbalik ya jawabannya. Maaf ya, namanya juga Bapak sudah berumur. Ya kalian-kalian inilah anak-anak muda yang berteknologi seperti ini. Bapak masih sudah berumur. Iya. Nah, kita akan belajar menganalisis drama absurd dan beserta ciri-cirinya. Oleh Bapak siapa? Ya, baiklah kita selanjutnya. Nah, di sini gelap. Apa itu drama? Ada yang bisa mendefinisikannya? Nanti Bapak tunjukkan pentas itu Pak. Boleh? Kalau ini Kalau dari segi definisi drama itu artinya berpura-pura, Pak. berpura-pura, berarti memainkan suatu adegan. Ya. Sebenarnya ya, murid-murid semuanya, kita di kehidupan kita ini, kita itu berdrama, bermain peran juga di sini. Kita di rumah, peran kita beda di rumah. Ketika kita sekolah, peran kita beda. Seperti Bapak kalau di rumah berperannya sebagai kepala rumah tangga. Tetapi ketika Bapak di sekolahan, Bapak berperan sebagai guru. Di sini kita itu di kehidupan Anda sudah berperan juga ya teman-teman. Ada yang bisa mendefinisikan lagi tentang drama? Sudah cukup. Selanjutnya, nah apa itu drama absurd? Ada yang mengerti? Absurd tidak jelas.
juga bisa dimasukkan dalam drama yang absurd. Nih, kita lihat definisi selanjutnya. Nah, dari pengertian drama terlebih dahulu, tadi sudah murid jelaskan, Bapak juga sudah jelaskan, bahwasanya pengertian drama adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog, tindakan, tokoh di atas panggung. Dari kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah drauma, yang berarti bertindak atau dibuat. Nah, drama bertujuan menampilkan konflik, perasaan, dan nilai kehidupan manusia melalui peristiwa yang dapat dipentaskan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup. Selanjutnya nih, tadi kan kita ada juga drama absurd. Nah, drama absurd itu adalah bentuk drama modern yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1950-an. Drama ini menolak logika dan struktur naratif konvensional karena ingin menggambarkan kekacauan, ketidakpastian, dan absurditas kehidupan manusia di dunia modern. Drama ini menolak konsep realitas rasional sebab dunia dianggap tidak masuk akal dan penuh kekosongan. Ini merupakan definisi dari drama absurd. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Bagaimana? Ada. Nah, kalau drama itu tidak ada kepastian, terus acak gitu Pak. Terus bagaimana kita bisa menelaah nilai-nilainya? Drama itu tadi apa? Iya Pak, menelaah logika dan struktur Menelaah logika konvensional. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk menyerap nilai yang ada? Menyerap nilai yang ada. Ini kita bahas dari segi drama absurditas ya. Karena drama absurd ini terdiri dari apa? Struktur naratif konten karena ini menggambarkan kekacauan, ketidakpastian. Contohnya nih, Bapak ingin dalam misalnya ada Bapak ingin menceritakan suatu seseorang yang ingin berjalan membeli kue misalnya, beli kue. Tetapi dia malah di tengah jalan tidak jadi membeli kue tersebut, malah membeli hal yang lain. Itu sudah masuk tidak apa tadi namanya? Absurd. Menjadi absurd, tidak sesuai dengan yang terjadi. Itu yang dijelaskan oleh drama absurd. Tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Bisa berbeda dia artinya. Maksud? Kenapa orang sedang dapat dipahami? Boleh kita lanjut ya berarti? Pertanyaan tidak? Najib? Atau cukup? Ada. Ya, saja boleh. Mari kita lanjut. Selanjutnya nih ada struktur teks drama. Boleh tolong bacakan? Ada yang bisa membacakan? Ya, bacakan bapaknya. Struktur drama. Struktur teks drama. Yang pertama ada prolog. Prolog. Pembukaan atau pengantar cerita. Prolog merupakan pembukaan atau pengantar dari sebuah cerita. Selanjutnya Dialog. Dialog apa itu? Percakapan antar tokoh. Percakapan antar tokoh. Selanjutnya ada apa lagi? Konflik. Ada konflik. Bisa dibacakan konflik? Inti dari peristiwa. Inti dari sebuah peristiwa drama. Selanjutnya klimaks. Apa definisi dari klimaks? Puncak yang terjadi dari dalam sebuah cerita. Ya Najib ya, puncak dari sebuah cerita. Bisa diingat yang bisa menyebabkan suatu ketegangan dalam cerita dari drama. Selanjutnya ada apa lagi? Bapak, izin bertanya Pak. Oh ya, bedanya konflik sama klimaks apa Bapak? Konflik itu adalah permasalahan dari sebuah cerita yang ada di drama. Sedangkan klimaks adalah puncak dari penyelesaian permasalahannya. Dari konfliknya Pak ya. Ya. Contohnya nanti kita ada contohnya di slide selanjutnya ya. Kita akan membahas strukturnya terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya ada apa lagi? Anti klimaks. Ada anti klimaks berarti kita satukan di sini ya. Anti klimaks. Bisa dibacakan anti klimaks itu apa definisinya? Penurunan ketegangan Bapak. Bagaimana? Penurunan ketegangan. Penurunan ketegangan menuju penyelesaian dalam sebuah cerita. Jadi ketika ada konflik itu ada klimaks dan juga ada anti klimaksnya supaya cerita tersebut tidak
dan ketegangan menuju penyelesaian dari suatu permasalahan dari konfliknya. Nah, terakhir ada epilog. Epilog apa? Penutup dari sebuah cerita, ada epilog. Nah, di sini akan Bapak jelaskan ada juga dalam drama absurd struktur ini sering diabaikan. Tidak selalu ada prolog, konflik bisa pulang tanpa resolusi, bahkan epilog bisa tidak ada. Karena dan ini adalah merupakan seluruh struktur dari sebuah drama. Lain yang berbeda hal dengan adanya struktur dari drama absurd. Bisa pahami ada prolog, dialog, konflik, klimaks, anti klimaks dan juga epilog. Nah, dapat dipahami sampai sini atau ada pertanyaan? Sudah. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis drama secara umum. Dari struktur drama kita akan membahas jenis-jenisnya. Jenis. Kita turun ke bawah sini jenis-jenis. Jenis-jenis drama ini ada. Nah, adalah petak-petak, sabar ya. Ada yang bisa menyebutkan jenis pertama apa? Drama musikal, betul. Drama absurd, betul. Itu dari pembahasan pertama kita. Ada 6 di sini ya yang akan kita jelaskan. Pertama tadi musikal, absurd, teater. Teater itu merupakan pengentasannya ya. Ya tidak. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenisnya, bukan pengentasannya. Ya. Selanjutnya apa? Ada yang bisa tahu lagi? Dramatikal, Pak. Dramatikal. Masuk nggak ya? Sumber? Tidak masuk ya, karena masuk musikal absurd. Lebih baiknya kita lihat saja di sini. Yang pertama itu ada tragedi. Nah, tragedi adalah drama yang berakhir sedih atau memilukan. Selanjutnya ada komedi. Secara singkatnya, nah benar, lucu-lucuan sebagai hiburan dari sebuah drama. Selanjutnya ada tragikomedi, gabungan antara tragedi dan komedi. Ketika ada suatu tragedi dalam cerita, itu bisa dialihkan atau diplesetkan menjadi komedi, supaya ketegangan dari tragedi tadi menjadi sebuah hiburan atau lucu. Itu dari tragikomedi. Nah, selanjutnya ada melodrama. Ya, biasanya melodrama ini drama nangis, cinta-cintaan, yang emosional yang berlebihan. Kita Bapak catat dulu ya. Ada tragedi, komedi. Ntar Bapak kurang lagi, maaf ya. Semoga dapat pahami. Tragedi, gabungan antara ini menjadi tragikomedi ya. Nah, selanjutnya ada melodrama tadi. Nih, opera atau musikal. Siapa yang nyebutkan tadi? Ada, betul, ada opera atau musikal, drama yang disertai nyanyian dan musik. Yang terakhir pembahasan pertama kita di sini, drama absurd yang mendefinisikan gambaran absurditas kehidupan termasuk dalam drama modern eksperimental. Nah, tadi ada satu lagi yang belum tercatat dari itunya, ada melodrama. Nah, sampai ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak cukup. Berarti mari kita lanjut ya, murid-murid semuanya. Nah, ciri-ciri drama absurd itu yang pertama, boleh dibacakan, murid-murid? Ya, yang pertama, Ciri drama absurd tidak memiliki alur logis atau konvensional. Alur tidak logis. Ya, tidak memiliki alur logis atau konvensional. Nah, yang kedua, Dialog tidak saling berhubungan. dialog tidak saling berhubungan. Ya, kesimpulan atau tidak relevan. Tokoh-tokohnya tidak berkembang. Tokohnya tidak berkembang. Tema tentang kehampaan. Temanya apa tadi? Tentang kehampaan, Pak. Tentang kehampaan. Tema kehampaan. Selanjutnya, Latar tidak jelas. latar tidak jelas. Simbolisme kuat. Apa yang terakhir ini? Selanjutnya, Simbolisme kuat, Pak. simbolisme kuat. Simbolisme kuat. Tidak ada resolusi. Tidak ada resolusi.
Ada lagi? Bahasa dan tindakan digunakan untuk menunjukkan kebingungan manusia. Bahasa, sepertinya seperti tadi ya. Bahasa yang digunakan Menunjukkan kebingungan manusia, Pak. menunjukkan kebingungan. Sudah ya? Sudah. Ya, baik. Nah, dari sini kita ada ciri-ciri drama absurd. Yang pertama itu tadi sudah Bapak simpulkan sini, alurnya tidak logis, tidak saling. Tadi Bapak sedikit tertinggal. Yang kedua, dialog tidak saling berhubungan. Selanjutnya, tokoh tidak berkembang. Temanya memiliki tema yang hampaan. Latar tidak jelas, simbolisme kuat, tidak ada resolusi, dan yang terakhir bahasa menunjukkan kebingungan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ya, murid-murid semuanya. Nah, selanjutnya nih sudah kita ada apa tadi? Struktur drama. Terus ada jenis. Ini tadi ciri-ciri drama absurd. Ciri drama absurd ya, lupa Bapak tulis. Drama absurd. Nah, namanya Bapak dulu bercita-cita jadi dokter tapi nggak kesampaian, makanya tulisannya seperti ini. Mohon memang ya. Betul. Gak apa ketawa aja ya. Semua orang itu punya cita-cita, tapi alhamdulillahnya Bapak jadi guru bisa mendidik, memberikan ilmu Bapak ke murid-murid sekalian sini. Nah, kita sini ada udah kita ngaji. Ngomong dengan salah mesti ketawa. Semangat benar di situ. Ketawa aja, Pak. Ketawa aja. Jangan ngaji tadi bisa kecil-kecil kalau kesana terus ya. Kita masih mau ketawa. Ya, mau cerita aja bukan kita. Nah, kita lanjut ke latihan karena sudah belajar tentang struktur, jenis dan juga ciri dari drama absurd. Bapak ada salah, sudah Bapak berikan. Oh, sebentar, tapi ini kan ada contoh. Bentar. Nanti kalau murid-murid semua bingung, gimana mau soal ini? Bapak berikan contoh terlebih dahulu. Nih, ada contoh sebentar. Bapak pindah di sini, agak sedikit tidak terlihat, Bapak. Ini adalah contoh dari drama yang Bapak cari di internet. Yang pertama itu ada prolog dari sebuah drama. Sebuah ini Bapak bacakan. Sebuah dapur kosong hanya ada lemari es di tengah panggung. Lampu remang, suara dengungan mesin, kulkas terdengar seperti napas berat. Tiba-tiba seorang berteriak dari dalam kulkas. Suara dari dalam kulkas, "Halo, ada yang di luar? Di sini dingin sekali. Aku sedang menunggu sarapan." Toko satu milik rumah kaget ya. Nah, siapa di dalam lemari es? Suara menjawab, "Aku, tikusmu yang kau usir kemari. Sekarang aku tinggal di kulkas karena di sini makanan tak basi-basi dan kehangatan sudah mati." Nah, ini adalah prolog dari sebuah cerita yang Bapak saya lihat. Ada dialog dan monolognya. Tapi ini lebih ke dialog yang Bapak dapatkan ini. Toko satu, "Kamu gila tikus, kamu gila. Tikus tidak bisa bicara." Tikus dari dalam kulkas. "Kamu juga, tapi kamu tetap bicara padaku." Toko satu menjawab, "Kenapa kamu di kulkas?" Tikus menjawab lagi, "Aku ingin jadi dingin. Dunia di luar terlalu panas oleh manusia yang terbakar oleh pikirannya sendiri," kata tikus. Toko satu tampak bingung ketika mendengar jawaban dari tikus tadi. Lalu berbicara, "Aku cuma mau mengambil susu." Tikus lalu menjawab, "Susu? Oh, itu hasil kami sapi yang kau simpan dalam kotak besi." Toko satu menjawab dengan sangat penasaran. "Apa?" kata toko satu. "Susu. Kan susu tadi." Apa jadinya? Lanjut dialognya. Tikus menjawab, "Aku lapar." Toko satu, "Kau tikus, aku manusia. Kita ini berbeda." Tikus menjawab lagi, bedanya tipis. Oh ya. "Kau mencuri waktu, aku mencuri keju. Sama-sama tidak pernah kenyang." Hening sejenak. Toko satu membuka kulkas, lalu menatap ke dalam. Tidak ada apa-apa, kosong di dalam kulkas. Toko satu lalu bertanya kepada sang tikus, "Halo, tikus, ini tikus dari luar panggung. Aku sekarang di kepalamu. Di situ lebih hangat." Jawab sapi. Lanjutnya, ada epilog. Narator dengan suara lembutnya, "Adam tikus tidak ada di dapur,
tipiskan realitas yang terbalik. Itu ada kalimat halo, ada yang di luar. Aku sudah menunggu sarapan. Suara dari dalam kulkas. Ini kan tidak bisa dimasuki akal. Ya, realitas biasanya kan ada yang di dalam gitu Pak, ini di balik ya Pak ya. Nah betul, ada pinter, beri teman tangan saudara. Belum sempat minum Bapak tadi. Terus absurditas muncul karena tikus berbicara dan tinggal di memori es. Sudah dijelaskan oleh Nak ada. Selanjutnya ada yang kedua, dialog yang berputar dan tidak logis. Dari top 1, kamu gila, tikus tidak bisa berbicara. Ini kan suatu hal yang gila karena hewan tidak bisa berbicara. Tikus juga menjawab, kamu juga, tapi kamu tetap bicara padaku. Jadi seperti tokoh 1 ini mengira si tikus ini menganggap bisa bicara ini, tikus juga lalu dia berhalusinasi bahwasanya menjawab si tokoh ini gila. Gitu. Jadi ada humor absurd, manusia menuduh tikus gila tapi malah berkomunikasi dengannya. Kita berpahami di sini. Yang ketiga, pernyataan filosofis yang konyol tapi bermakna. Kau mencuri waktu, aku mencuri keju, sama-sama tidak pernah kenyang. Perbandingan lucu namun reflektif. Manusia dan tikus bisa bertemu secara eksistensial. Ini eksistensial secara kenyataannya ya, bahwasanya tikus termakan dengan manusia karena tikus suka mencuri. Ada beberapa manusia juga yang suka mencuri atas kekuasaannya. Yang terakhir nih, yang Bapak temukan di sini, akhirnya tidak rasional. Aku sekarang di kepalamu, di situ lebih hangat. Tikus berpindah ke kepala manusia. Ini sebenarnya simbol bahwa kegilaan dan absurditas sebenarnya berasal dari pikiran. Berasal dari pikiran si tokoh 1. Paham? Sampai sini ada pertanyaan dari teks drama yang sudah Bapak jelaskan. Paham Bapak. Selanjutnya nih, ini nih saatnya diskusi kelompok. Aduh, saya kan nggak masuk ya. Nantinya Bapak ini diskusi kelompok, 2 kelompok, 1 kelompoknya 2 anggota. Tapi karena saya tidak masuk, kalian mengerjakan ini video tidak apa-apa ya. Bapak akan lakukan, kerjakan secara simpel saja. Ini untuk Najib. Gambar apa ini Najib? Kamu sepertinya menjadi ini gambar. Iya Pak. Kamu cita-citanya jadi ini ya? Oh iya, ini gambarnya multi seniman namanya. Semoga tercapai cita-citanya. Terus diusahakan kita menjadi cita-cita. Jangan sampai ada kendala kamu tidak memperjuangkan cita-cita tersebut. Harus tetap diperjuangkannya. Jangan malu jika ada cita-cita ya, Najib. Dikerjakannya tugasnya. Ini ada 2. Ada soal yang simpel saja, tidak usah ditulis ulang, hanya ditandakan saja menggunakan pena kalian. Di seret bagian mana epilog, bagian mana dialog, bagian mana prolog. Terus di akhir tentukan bagian absurdnya di mana. Hanya digaris saja, tidak usah ditulis ulang karena waktu jam pelajaran kita tidak lama lagi ya. Boleh dikerjakan murid-murid. Nanti akan Bapak Bisa saja Pak ya? digaris saja nanti. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Semangat ya anak-anak. Ibu mau pena Pak? Oh iya, ini Bapak ada pena. Dikerjakan itu Pak. Ini pertemuan minggu depan dibawa ya tulisnya, karena kita itu belajar harus menggunakan buku dan juga pena ataupun Jemput Pak. jemput notek. Jebua udah nggak bawa pena, notek juga. Gimana sih Jebua? Nah ini pesan dari Bapak. Pertemuan selanjutnya alat tulis dilengkapi karena belajar itu kita harus mencatat apapun yang kita dapat sebagai refleksi kita nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi ketika kita sudah mencatat, kita dapat membaca lagi kemudian hari kita memahami lagi. Terus juga Jebua, kita harus bersifat jujur dalam mengerjakan tugas. Dapat dipahami Jebua? Nah, coba lebih lantang lagi Jebua. Dapat dipahami Bapak. Baik. Iya Pak ya. Bagaimana? Tutupin saja, tidak boleh menontek ya. Soalnya gampang, hanya seret pilih. Tapi ini Pak, saya lihat kalimatnya saya tulis sebelahnya aja. Oh boleh. Semudah kalian saja. Waktu tidak lama lagi ya murid-murid. Sudah Bapak. Bapak mau mengecek kerjaan tugas Ardan yang dicontek Jebua.
Sudah terlihat nih gambaran tugas dari Ardan. Mulai dari prolog, dialog, epilog. Absurdnya Pak. Kita jadi Masih mencari absurdnya. absurd itu sudah ada Pak. Sudah ada Jebua. Oh Jebua juga. Kok hampir mirip Jebua sama Ardan dari terlihatnya? Oh tapi bentar, jangan tahu kalau bapak cek dulu ya. Oh ternyata sedikit berbeda. Ternyata prolog si Jebua sedikit banget, tapi Ardan cukup rinci. Najib, Contoh juga Pak. apa? Jangan ngajak teman-temannya. Kalau salah cukup sendirian di Jebua ya. Najib, bapak lihat tadi jujur Najib. Jebua nakal ya rasanya. Nakal Pak. Jebua, udah ngakuin. Kelihatan tuh, ketawa terus Jebua. Kerjakan Jebua, tidak lama lagi waktunya. Najib, Iya, Pak. sudah selesai. Sudah selesai semua. Baik. Ardan selesai? Coba Belum? udah Pak. Udah. Yang pertama prolog Jebua. Iya Pak. Prolognya di bagian mana? Panggung kosong, satu kursi berdiri di tengah, lampu cemara, dua tokoh Budi dan Andi. Mereka menatap kursi dengan ekspresi bingung soal kursi itu sedang mendapati. Mana sepakat sama Jebua atau pendapat lain? Sepakat. Dilanjut ke dialog. Itu ada Najib. Dialog. Mereka menatap kursi dengan kagum lalu menunduk langkah seolah tahu kursi itu akan menggigit. Ani yang sudah menggigit hari duduk apa Ani duduk dan Semuanya ya. semuanya Pak. Semuanya dari bagian dialog kayak dari mulai Budi bervisi, Ali kursi yang masih sana, hingga sampai ke bawah Pak. sampai bawah. Bawah mana? Bawah soal bawah Najib ya. Iya Pak. Bawah mana? Budi tak ada dunia sudah terlalu lelah untuk duduk. Oke, Ya, Pak. baik. Sekarang bagian terakhir, epilog. Ardan, boleh? Epilog ya Pak ya. Ya. Lampu padam Pak. Lampu padam, suara kursi ketawa pelan itu dari balik panggung, kursi suara. Hihihi. Akhirnya mereka paham. Tapi tak tidak ada yang bisa ditutupi aku. Itu Pak epilog. Ya, benar. Ya, boleh tepuk tangan untuk murid-murid semuanya. Nah, di sini Bapak bisa menunjukkan bahwasanya murid-murid sudah bisa menentukan dari prolog, dialog dan juga epilog. Karena prolog itu pasti ada di awal, dialog itu adalah komunikasi pada drama tersebut bisa jadi setelah prolog dan juga sebelum epilog. Di akhir ada epilog dari penutup sebuah drama. Selanjutnya absurd. Salah satu saja Bapak mau meminta Jebua. Bagian absurdnya contohkan satu, gimana? Di bagian Ani, lirih, aku capek jadi kursi, Budi, aku juga, tapi setidaknya kita akhirnya diduduki oleh waktu. Kenapa absurd? Jadi Bapak, di bagian Budi itu aku juga, tapi setidaknya kita akhirnya diduduki oleh waktu. Diduduki oleh waktu. Diduduki oleh waktu ini berarti sesuatu yang tidak masuk akal ya, karena diduduki oleh waktu. Iya Pak. Oke, bisa masuk di akal. Bapak, ada yang bergambar Bapak. Ada yang bergambar. Iya, Pak. Satu lagi ada sebutkan bagian absurd dari sebuah teks drama yang Bapak kasih. Itu di epilog juga sudah ada Pak. Itu suara kursi tertawa. Suara apa? Kursi tertawa. Suara kursi tertawa. Tuh, karena jadinya kursi tidak bisa berbicara, Ya. tidak bisa tertawa juga. Ya. Indonesia Pak. Nah, itu saya sebut. Bapak ada gambar-gambar. Sudah lagi Jebua. Kamu nakal sekali Bapak lihat tadi ya. Gak boleh seperti itu ya Jebua ya. Jebua, Bapak. ya cukup ya Jebua ya. Pertemuan kalinya gak boleh nakal Lagi. Bapak mau lihatnya kalian kan di sini kelas cowok-cowok semua. Kalian harusnya bisa saling akrab, saling mengayomi sama lelaki, jangan saling mengganggu. Katanya, udah lagi ya Najib, jangan ikut-ikutan malah. Ini boleh Pak ya. Oh, tidak usah dibawa pulang saja buat kalian pelajari. Ini ya. Apa? Sudah Bapak koreksi dari jawaban-jawaban kalian tadi. Bapak sudah tergambar dari hasil jawaban kalian tadi. Sudah paham? Paham Bapak. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang menyimpulkan? Baik, boleh. Boleh mulai saja, boleh sesuai pikiran. Dalam absurd adalah bentuk ekspresi darah modern yang lahir dari kesalahan manusia terhadap dunia yang kehilangan makna dan logika. Berbeda dengan drama konvensional, drama absurd tidak menawarkan penyelesaian melainkan pertemuan eksistensial yang menggambarkan manusia yang terus mencari makna dalam dunia yang tidak lagi memiliki keberadaan. Baik, tepuk tangan buat Anda. Najib.
disampaikan. Nah, pembelajarannya selesai sampai di sini saja. Tapi karena di awal tadi Bapak membukanya, dia buat, nanti juga ikut-ikutan. Kita mau Bapak sini, mau menenangkan diri, sucikan hati karena terbenari oleh gangguan-gangguan di luar sana. Ya. Baik, Najib, boleh dipimpin doanya sebagai ketua kelas, kita akan pulang. Oke, baik. Untuk menutup pada pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa dan menjadikan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jika begitu akan Bapak tutup. Semoga pembelajaran hari ini dapat diikuti hal yang positif, buanglah hal yang negatifnya. Selanjutnya, untuk pembelajarannya, semoga murid-murid semua dapat lebih antusias lagi, lebih baik lagi dalam belajar di kelas. Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oh iya sih, gua boleh main Bapak? Tidak apa-apa nanti, mungkin saya buat lupa. Bapak izin pamit ya. Selamat siang semuanya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najib Aldampa Budi dengan angka NPM 235304106 sebagai observer lisan untuk Saudara Umar Abdul Aziz menyampaikan tentang keterampilan menjelaskan pada materi menganalisis drama absurd dan ciri-cirinya. Membuka pelajaran, menarik perhatian siswa agar mengajar guru memilih posisi berdiri di depan kelas saat membuka dan menyampaikan materi, sehingga seluruh siswa dapat memperhatikan dengan jelas dan fokus pada penjelasan yang diberikan. Guru membuka dengan doa, perkenalan, kemudian memantik terkait materi yang disampaikan tentang drama, ciri-cirinya, dan menganalisis yang lebih dalam terkait drama. Kemudian penggunaan media dan alat bantu guru memberikan gambaran melalui PowerPoint text dengan media berupa LCD, dan kemudian dengan slide yang masing-masing memiliki isi memancing pada pemahaman para siswa atau murid-murid untuk lebih aktif di pelajaran tentang drama. Kemudian guru menimbulkan motivasi, guru menumbuhkan rasa ingin tahu dan rasa ingin terus belajar, memberikan acuan, guru menyampaikan tujuan. Hari ini kita akan memahami tentang unsur-unsur drama, menganalisis drama lebih dalam. Kemudian membuat kaitan atau persepsi tentang materi yang disampaikan oleh guru dan murid. Kemudian pada bagian menutup pelajaran, guru atau Saudara Umar Abdul Aziz memberikan refleksi terkait materi yang disampaikan, kemudian juga menutup dengan doa. Dan setelah menutup dengan doa, selalu memastikan meninjau kembali terkait pemahaman materi yang diberikan oleh sang guru, kemudian diberikannya refleksi kembali, kemudian salam penutup. Sekian, saya sebagai observer lisan dari Saudara Umar Abdul Aziz, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.